Hidup kami milik Tuhan Yesus. Hidup kami milik Tuhan Yesus. Hidup kami milik Tuhan Yesus. Apapun yang Tuhan pandang baik atas hidup kami, biarlah itu yang Allah nyatakan. Itu sebabnya melalui pujian-pujian yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan, kami siap untuk dipakai oleh Tuhan, menjadi alat Tuhan. Karena tubuh hidup kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Tuhanlah yang menyelamatkan kami. Kami hamba-hambamu, kami umatmu. Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami. Itu sebabnya biarlah melalui hidup kami, kami boleh bersaksi. Melalui hidup kami, kami boleh menginjil. Melalui hidup kami, kami boleh menyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga banyak-banyak orang boleh mengalami kuasa Tuhan, boleh mengalami lawat Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat yang indah bagi setiap kami juga untuk kembali mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami rindu terus diperlengkapi. Kami rindu terus belajar akan kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu yang menerangi setiap langkah kami. Firman-Mu yang menuntun kami dalam seluruh jalan-jalan-Mu yang ajaib. Sehingga pagi hari ini kami mengalami kuasa Tuhan. Kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Tuhan kami. Dan ini yang kami percaya, orang yang berjumpa dengan Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Bapa, bicara bagi masing-masing kami ya Allah Roh Kudus. Kami buka hati kami, sendengkan telinga kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Dahsyat saudara dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur karena di rumah kita masih bisa mengangkat pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Dan kita percaya Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Dan kalau Allah hadir, Dia bertahta di atas puji-pujian umatnya, maka akan ada lawatan Tuhan, akan ada kuasa Allah, akan ada mujizat, akan ada kelepasan, akan ada damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran dalam hidup kita, memenuhi hati setiap kita. Katakan amin. Haleluya. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan masih ada dalam bahasan Alkitab menjawab kehidupan setiap kita. Kemarin kita sudah belajar sama-sama tentang kekhawatiran, bahwa yang Tuhan kehendaki jangan sampai anak-anak Tuhan terikat dengan kuasa kekhawatiran. Jangan sampai anak-anak Tuhan membiarkan dirinya ditaklukkan oleh kekhawatiran, tapi harus bangkit, harus maju, harus percaya, dan harus berserah. Dan hari ini kita belajar dalam bahasan kita yang kedua, sudah dikasih dalam Tuhan, tentang kesedihan. Iya kan? Kenapa saya angkat hal ini? Karena banyak dari kita, anak-anak Tuhan, sering mengalami kesedihan. Iya kan? Ada yang dia sedih karena dikecewakan. Ada yang dia sedih karena dia marah, disakiti hatinya. Ada yang sedih karena dia mungkin merasa ditinggalkan hari-hari ini. Apalagi kita tahu bersama, karena pandemik ini ada banyak dari kita ditinggalkan istri, ditinggalkan suami, ditinggalkan orang tua, ditinggalkan anak-anak, ditinggalkan orang-orang yang kita kasih untuk pergi terlebih dahulu menghadap tahta Tuhan. Kita merasa sedih. Dan bahkan ada banyak anak-anak Tuhan yang gak bisa maju, gak bisa move on, gak bisa bangkit dari kesedihan. Dan Tuhan mau setiap kita bangkit dari kesedihan kita. Boleh kita sedih, gak apa-apa, wajar kita sedih. Kita masih manusia, kita punya perasaan. Tapi jangan sampai kesedihan itu mengikat kita sehingga kita tidak bisa bangkit. Jangan sampai kesedihan itu mengurung kehidupan kita sehingga akhir hidup kita gak bisa buat apa-apa lagi. Stagnan, itu kehendak iblis. Nah hari ini kita akan belajar, saudara dikasih dalam Tuhan, tentang kesedihan ini. Sehingga setiap kita yang mungkin hari-hari sedang terpuruk, sedang mengalami kesedihan. Mungkin kau sedih karena sakit hati, engkau kecewa, engkau sakit hati, engkau mengalami kemarahan, ya kan, kau juga merasa ditinggalkan, dan engkau mengalami kesedihan. Bahkan ada yang sedih karena merasa ditolak, nggak dihargai, dikecewakan, dihianati. Bisa mengalami kesedihan. Nah kita akan belajar bersama-sama di hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Yesaya 30 ayat 19. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sana? Sungguh,
Yesaya 30 ayat 19, sungguh, hai bangsa di Sion, yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Lihat saudara, Tuhan mau setiap kita jangan terus tenggelam dalam tangisan. Tuhan mau setiap kita jangan terus tenggelam dalam kesedihan, terpuruk hidup kita, dan akhirnya kita terjajah dengan kesedihan kita. Sungguh, hai bangsa di Sion, diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentu Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Lihat saudara, pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Betul kita bisa mengalami kesedihan karena dikecewakan. Betul kita bisa mengalami kesedihan karena ditinggalkan orang yang kita kasihi. Betul kita bisa mengalami kesedihan karena kita merasa ditolak. Tapi jangan terus terpuruk dengan kesedihan sehingga akhirnya iblis mengintimidasi kita, dan akhirnya kita punya rasa bersalah. Akhirnya kita punya hati yang penuh dengan kepahitan, kekecewaan, luka, dan tinggal terus dalam luka kita, dan tinggal terus dalam kesedihan kita. Karena Tuhan mau ini saudara, berseru kepada Tuhan, dan saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab engkau. Itu sebabnya kita minta, Tuhan, damai sejahtera-Mu turun atas kami, sehingga kami tidak terlelap, kami tidak tertinggal, kami tidak terpuruk dalam kehidupan kami, dalam kesedihan-kesedihan kami. Hari ini kita mengerti bahwa ada firman Tuhan yang mengatakan, bisa saja engkau menangis, bisa saja engkau sedih, tapi Tuhan mau dalam kesedihanmu engkau tetap berseru kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya harus tetap berseru kepada Tuhan. Amin. Karena kita tahu kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Kita tahu bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia yang memberikan kekuatan, Dia yang memberikan penghiburan, Dia yang memberikan pengharapan buat setiap kita. Tatkala kita mengalami kesedihan, tatkala kita mengalami luka di hati kita karena dikecewakan, disakiti, dihianati, kan karena mungkin kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Ayo bangkit dari kesedihanmu. Ayo bangkit dan berserulah kepada Tuhan. Mazmur 56 ayat 9. Apa yang dikatakan pemazmur di sana, saudara? Pemazmur bilang begini, sengsaraku, kesusahanku, kepedihanku, sakit hatiku, Engkaulah yang menghitung-hitung air mataku, Kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semuanya ini telah Kau daftarkan? Saudaraku, pemazmur tahu betul bahwa setiap kesusahan, penderitaan kita, bahkan setiap tetes air mata kita, Tuhan lihat. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan lihat. Tuhan tahu apa yang menjadi kesedihan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kekalutan dalam hati kita dan pikiran kita. Tuhan tahu, karena semua terbuka di pemandangan mata Tuhan. Sehingga akhirnya kita mengerti, sekalipun saya sedih, saya harus tahu bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan saya dan menampung air mata saya di dalam kirbatnya dan berkata, aku penghibur kau, aku mengasihi engkau, aku menguatkan engkau, dan aku tidak pernah meninggalkan engkau. Pribadi itulah yang bernama Yesus Kristus. Amin, saudara. Sehingga akhirnya kita mengerti, Tuhan, aku sedang mengalami kesedihan ini, aku sedang mengalami kesedihan itu, tapi aku percaya kok Tuhan memberikan aku Roh Kudus-Nya, Tuhan memberikan aku kekuatan, Tuhan memberikan aku penghiburan, sehingga aku tidak pernah berjalan sendiri. Aku tahu kekuatan yang tidak terbatas itu melimpah-limpah dalam hidupku, dianugerahkan daripada Tuhan. Ini yang menjadi jaminan kita. Sekalipun kita sedih, sekalipun kita menangis, air matamu ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Karena itu selalu saya bilang, kalau engkau mau menangis, menangislah di hadapan Tuhan. Kalau engkau mau berseru, berserulah di hadapan Tuhan. Jangan pernah menangis di hadapan manusia, karena engkau hanya dipandang hina, engkau hanya dipandang sebelah mata ketika engkau mengeluarkan air matamu di pandangan manusia. Tapi ketika engkau menangis di hadapan Tuhan, wow, Tuhan memperhitungkan setiap tetes air mata yang jatuh dalam kirbatnya.
Engkau yang menghitung-hitung sengsaraku, air mataku kau taruh dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Tuhan kita dahsyat, saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita tak kala kita sedih. Ketika semua orang pergi meninggalkan kita pada saat keadaan kita terpuruk. Ketika semua orang pergi meninggalkan kita, sahabat-sahabat kita, kenalan kita, pada saat kita sukses, semua datang. Bahkan ada yang tiba-tiba ngaku saudara, nggak tahu dari mana. Kalau kita lagi sukses, ada aja orang yang tiba-tiba ngaku, lu masih saudara sama gue, tahu? Tapi coba kalau pada saat kita susah, pada saat kita terpuruk, pada saat kita hancur, semua hilang. Tidak ada lagi yang mendekat kepada kita. Tapi ada satu pribadi yang berkata, aku tidak pernah meninggalkan engkau, aku tidak pernah membiarkan engkau. Air matamu ku tampung dalam kirbatku. Dialah Yesus. Itu sebabnya selalu saya bilang, jangan pernah tinggalkan Yesus oleh apapun juga. Oleh apapun juga, jangan pernah tukar Yesusmu, Yesus kita, dengan apapun juga. Yohanes 11 ayat 33. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sana? Yohanes 11 ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia menangis, maka masgulah hati Yesus. Saudara, Yesus memiliki belas kasihan. Dia gak bisa ngelihat orang sedih, sebab dia Allah yang penuh kasih. Itu sebabnya jaminannya jelas. Kalau kita sedih, kalau kita sedang menangis, cukup datang sama Yesus. Curahkan isi hatimu sama Tuhan. Dia selalu memberikan telinganya untuk mendengar kita. Pada saat kita mengalami kesedihan, Dia yang selalu menyediakan hatinya buat kita. Ada belas kasihan dalam kehidupannya. Makanya kalau kita baca kisah pelayanan Tuhan Yesus, ketika dia melihat jiwa-jiwa, ketika dia melihat orang-orang yang masih jauh dari Tuhan, maka Alkitab mencatat, maka tergeraklah hatinya. Tahukah saudara, kita harus belajar banyak dari pribadi Yesus yang memiliki belas kasihan. Jangan justru sebaliknya. Hari-hari ini orang-orang dunia justru senang ngelihat orang susah, susah ngelihat orang senang. Tapi harusnya kebalik. Kita senang ngelihat orang senang, kita susah ngelihat orang susah. Maka kita harus tolong, kita harus bantu. Yesus melihat Maria menangis, Yesus tergerak hatinya. Ia sangat terharu, Alkitab bilang. Jadi menangis tidak masalah, sedih gak apa-apa. Itu adalah bagian dari perasaan hidup manusia. Tapi jangan sampai kesedihan kita, jangan sampai tangisan kita berlarut-larut, kita tenggelam dalam kesedihan kita karena apapun masalah yang menyebabkan kau sedih. Tapi kita mulai tenggelam dalam tangisan kita, kita mulai tenggelam dalam kesedihan kita. Disitulah kita mulai terpuruk. Ada satu pribadi yang hidupnya selalu disakiti, selalu dibully, namanya Hana, saudara. Mama orang tua dari Samuel. Nah, kita lihat saudaraku, dalam 1 Samuel 1 ayat 7. Ayat 7 dulu saudara ya, ayat 7. Dari 1 Samuel pasal yang pertama. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap tahun, berarti setiap waktu Penina dan Hana ini ketemu, saudaraku. Dan apa yang terjadi ketika mereka bertemu? Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina selalu menyakiti hati Hana. Hana balas? No. Ia menangis, dia tidak mau makan. Inilah yang Hana lakukan di ayat ke-10. Coba saudara baca. Di ayat 10 Alkitab bilang begini. Dengan pedih hati karena disakiti, dengan pedih hati karena dibully, diledek, dihina, dilecehkan, maka dengan pedih hati ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ini respon yang benar.
Pada saat kita tersakiti jangan membalas. Nangis, nggak apa-apa nangis. Nangis di hadapan Tuhan. Karena apa? Yang pertama, karena Dia mendengar doa kita. Yang kedua, karena air mata kita ditampung dalam kirbat Tuhan. Dan yang ketiga, karena Dia bisa menggantikan tangisan kita menjadi sukacita yang dahsyat. Amin. Yes. Hana cuma menangis di hadapan Tuhan, saudara. Karena dia tahu Tuhanlah yang bisa menyembuhkan saya. Tuhanlah yang bisa memulihkan saya. Tuhanlah yang bisa mengobati hati saya. Dia nggak ngadu ke suaminya, nggak ngadu ke Elkana. Dia nggak balas Penina juga. Tapi dia cuma berseru kepada Tuhan. Dia cari rumah Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia menangis terseduh-seduh. Dia menangis terseduh-seduh. Sampai Imam Eli bilang, ini mabuk kali ini. Apa yang terjadi ketika dia lakukan hal itu? Perhatikan di ayat 19. Ayat 19, 1 Samuel 1 ayat 19. Apa yang terjadi? Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, maka Tuhan ingat kepada Hana. Haleluya. Ini yang kita pegang. Tatkala kita menangis di hadapan Tuhan dan kita mau bangkit dari tangisan keterpurukan kita, Tuhan mengingat saudara dan saya. Kalau menangis-nangis di hadapan Tuhan karena apa yang kita buat dan kita lakukan di hadapan Tuhan, tidak akan pernah ada yang sia-sia. Sekali lagi saya bilang, jangan pernah menangis di hadapan manusia. Biarkanlah engkau meneteskan setiap tetes air matamu hanya di hadapan Tuhan Yesus. Karena setiap tetes air matamu ditampung dalam kirbat Tuhan. Jangan sakit hati, jangan kepahitan, jangan kecewa. Jangan biarkan hatimu terkontaminasi. Engkau nangis, bisa nangis, tapi biarkan hatimu dijamah oleh Tuhan. Dan Tuhan akan memulihkan hidupmu. Ini yang dialami oleh Hana. Tuhan ingat akan Hana. Kenapa Tuhan ingat akan Hana? Karena ketika Hana menangis, ketika Hana disakiti, Hana tidak membalas. Ketika Hana disakiti, Hana hanya menangis di hadapan Tuhan. Kalau hari-hari ini engkau sedang mengalami hal ini, engkau dikecewakan, engkau dirugikan, ada orang-orang yang membuat engkau menangis karena engkau marah, karena engkau kecewa, karena engkau sakit hati, karena engkau tinggalkan orang-orang yang engkau kasih, dan mungkin engkau merasa bersalah. Cukup menangis di hadapan Tuhan dan bangkit. Tumpahkan emosimu, tumpahkan tangisanmu di hadapan Tuhan, tumpahkan kesedihanmu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan lihat dan Tuhan dengar. Dan Dia akan mengingat kita. Haleluya. Nah, jadi saudara dikasih dalam Tuhan, setiap kita, saya pelajari, setiap kita bisa mengalami kesedihan, bisa mengalami karena itu adalah salah satu emosi dari kehidupan manusia. Jadi kita mengalami kesedihan, tapi kita mesti tahu how to handle it. Bagaimana saya harus menanganinya. Ketika saya sedih, saya nggak boleh terpuruk. Ketika saya sedih, saya menangis, saya harus sedih, saya harus menangis di hadapan Tuhan Yesus. Saya harus curahkan semua perasaan saya, curahkan semua tangisan saya kepada Tuhan Yesus, di bawah kaki Yesus. Karena saya percaya Yesus mendengar dan menampung setiap tetes air mata saya. Amin, saudara. Yes. Jadi saya pelajari begini. Setiap kita bisa mengalami kesedihan, namun Alkitab sudah mengajarkan kepada kita, ketika kita mengalami kesedihan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama saya pelajari, kalau kita sedang mengalami kesedihan, maka ingatlah, yang pertama, Allah memperhatikan setiap kita. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Dimanapun saudara merasa sedih, kapanpun saudara merasa sedih, Allah memperhatikan.
Hanya seringkali tatkala kita sedang tenggelam dalam kesedihan, kita hanya merasa tidak ada yang bersama-sama dengan kita. Itu salah besar. Kenapa saya bilang salah besar? Karena sekalipun kau sedih, ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kau. Dialah Allah Immanuel, dialah Yesus Kristus Tuhan kita yang selalu mengatakan, aku bersama-sama denganmu. Kenapa kita nggak bisa merasakan kehadiran Tuhan pada saat kita sedih? Karena kita tenggelam dalam kesedihan kita. Kita tenggelam dalam keterpurukan kita. Kita terlalu melihat masalah yang membuat kita sedih. Kita terlalu fokus kepada pergumulan yang membuat kita menangis, sehingga kita tidak bisa menyadari bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kesedihan saya. Tuhan memperhatikan tengah-tengah kesedihan saya. Terlalu tenggelam, terlalu terpuruk. Ingat yang pertama, ketika kita mengalami kesedihan, ingat selalu akan hal ini. Allah, Allahku, Engkau memperhatikanku. Kejadian 21 ayat yang pertama. Apa yang firman Tuhan katakan di sana? Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Dengar baik, saudara. Apa yang Tuhan sudah firmankan, Dia pasti lakukan. Itu terbukti ketika Sarah mengalami kesulitan. Maka Alkitab mencatat Tuhan memperhatikan kehidupan Sarah seperti yang difirmankannya. Tuhan melihat keberadaan Sarah dan Dia memperhatikannya seperti yang sudah difirmankannya. Apa yang kita pegang dari firman Tuhan? Kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apa yang kita pegang dari firman Tuhan? Kita percaya Tuhan menghibur kita tatkala kita mengalami kesulitan, kesusahan. Apa yang kita pegang dari firman Tuhan? Kita percaya Dia mengatakan, aku Allah Immanuel, aku Allah sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau, aku tidak pernah membiarkan engkau. Apa yang sudah difirmankannya akan Dia lakukan. Yang pertama yang harus kita ingat tatkala kita mengalami kesedihan, apapun penyebab kesedihan itu, mungkin kau dikecewakan oleh suamimu, mungkin kau dikecewakan istri, mungkin kau dikecewakan anak-anakmu, dikecewakan orang tuamu, dikecewakan mertuamu, dikecewakan menantumu, dan kau mengalami kesedihan. Mungkin karena kau ditinggalkan oleh orang-orang yang kau kasih, dan kau merasa bersalah. Ini karena saya nggak merawat dia. Ini karena saya. Hati-hati, saudara. Yang iblis mau kita terpuruk dalam kesedihan kita. Kelihatannya lumrah, wajar dong pendeta saya sedih. Saya ditinggalkan kok sama orang-orang yang saya sayangi. Wajar dong pendeta saya sedih. Saya disakiti, saya dikecewakan. Saudara dikasih dalam Tuhan, betul wajar. Selama engkau mesti bangkit, selama engkau mesti bisa maju kembali, mesti move on dari pikiran itu. Tapi kalau engkau sampai tenggelam dan engkau terpuruk bertahun-tahun, itu bukan dari Tuhan, bos. Iblis menghendaki ada kekecewaan dalam hati setiap manusia. Karena ketika hati kita mulai tenggelam dalam kekecewaan, maka kita akan sulit untuk menerima kehadiran Tuhan. Kita nggak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Hidup akan merasa hampa. Karena itu apapun yang hari-hari ini menyebabkan engkau sedih, engkau menangis, yang pertama ingatlah, Tuhan memperhatikan keberadaan. Sekalipun banyak orang pergi meninggalkan engkau, ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan engkau. Dialah Allah Immanuel, Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua, ketika kita mengalami kesedihan, apa yang harus kita ingat? Yang pertama, ingatlah bahwa Allah memperhatikan kita. Dalam Mazmur 34 ayat 16 juga mengatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya tertuju kepada teriak mereka minta tolong. Mazmur 34 ayat 16. Mata Tuhan melihat. Bahkan kalau kita baca dalam kitab Wahyu, kepada surat kepada 7 gereja, saudaraku, selalu dimulai dengan kata, aku tahu. Tuhan bilang, aku tahu segala jerih perayamu. Aku tahu engkau melakukan apa yang terbaik bagiku. Aku tahu. Berarti Tuhan tahu segala sesuatu yang Tuhan tahu kesedihan setiap kita.
Jadi yang pertama, ketika kita mengalami kesedihan, yang pertama yang mesti kita ingatlah, Tuhan melihat dan memperhatikan keadaan kita. Amin. Yang kedua, ketika kita mengalami kesedihan, apa yang harus kita ingat? Ingatlah untuk selalu berseru kepada Tuhan. Jangan minta tolong sama manusia, bos. Manusia mengecewakan. Berserulah sama Tuhan. Nanti Tuhan pakai manusia yang digerakkan hatinya oleh Dia. Karena kalau kita hanya mengandalkan manusia mengecewakan, manusia hanya membusan nafas, kita bilang. Kita berseru kepada Tuhan, dan Tuhan bisa pakai manusia yang digerakkan hatinya oleh Tuhan. Jadi yang kedua saya pelajari, kalau kita mengalami kesedihan, ingat, berserulah kepada Tuhan. Kita lihat tadi kan, ketika Hana berseru kepada Tuhan, tatkala Hana disakiti, Hana dikecewakan, Hana dibully, dia sedih, dia menangis beraung-raung di hadapan Tuhan. Alkitab mencatat, Tuhan mengingat Hana. Berseru sama Tuhan, berseru sama Tuhan. Jangan pernah menganggap saya bisa kok, pendeta saya kuat kok, pendeta saya mampu kok, saya bisa kok move on. No. Iblis licik, saudara. Kita perlu dekat sama Tuhan. Kita perlu meminta sama Tuhan, kita perlu berseru sama Tuhan. Tuhan yang akan memampukan kita, Tuhan yang akan menolong kita. Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima. Supaya apa? Penuhlah sukacitamu. Haleluya. Mintalah supaya engkau melihat bagaimana Tuhan menjawab doamu. Berserulah kepadamu, kata Tuhan, supaya penuhlah sukacitamu. Kita mengalami sukacita dari Tuhan tatkala kita berseru kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia mendengar doa kita dan Dia menjawab doa kita. Maka bersukacita hatiku. Haleluya. Jadi pada saat engkau mengalami kesedihan, engkau sedang terpuruk, engkau sedang jauh, berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Mazmur 34 ayat 7. Orang yang tertindas ini berseru. Sama-sama bilang sama saya harus berseru kepada Tuhan. Setiap pagi kita berdoa dalam ibadah doa pagi. Itu sebabnya saya mengajak saudara dikasih dalam Tuhan, ketika kita berdoa, saudara jangan diam. Mungkin selama ini ketika saya berdoa buat saudara, saudara mungkin diam. Hari ini ubah. Ketika saya berdoa, maka saudara pun ikut berdoa. Karena Alkitab bilang ada kesepakatan. Sama-sama bilang sama saya, sepakat. Jika dua orang sepakat di muka bumi ini meminta sesuatu kepadaku, Tuhan bilang, aku akan menjawabnya dari surganya. Haleluya. Jadi jangan diam pada saat saya berdoa. Saudara ikut berdoa. Apa yang menjadi pergumulan saudara? Kita berdoa, saya berdoa di tempat ini, saudara berdoa di rumah. Kecuali pada saat mendengarkan firman, saya ngomong, saudara diam. Saya ngomong, saudara juga ngomong di rumah. Kecuali kalau saya suruh ngomong amin gitu kan. Tapi kalau berdoa, saudara dikasih dalam Tuhan, saya berdoa di sini, saudara jangan diam, saudara ikut berseru. Sama-sama bilang sama saya harus berseru. Karena ada kesepakatan. Saya sepakat, saudara sepakat. Ada kesepakatan kedua belah pihak. Tuhan jawab doa kita. Haleluya. Amin. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan apa? Mendengar. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya mendengar doa saya. Ia menyelamatkan saya. Tuhan menyelamatkan saya dari segala kesesakan saya. Ini yang menjadi kepastian hidup orang percaya. Kita berdoa, Tuhan dengar. Jangan sampai kita terintimidasi dengan bisikan-bisikan yang melemahkan iman kita. Tuh kan lihat, Tuhan gak jawab doamu. Tuh kan lihat, gak ada perubahan. Patahkan itu tangking itu dalam nama Yesus. Kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya.
Sekalipun yang saya doakan belum saya lihat, tapi saya percaya doa saya didengar oleh Tuhan. Dan saya menerima doa yang saya naikkan kepada Tuhan. Karena jaminannya perkataan Tuhan Yesus, saudara. Apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Yang ketiga, yang terakhir, ketika kita mengalami kesedihan, maka ingatlah yang pertama, Allah selalu memperhatikan keberadaanmu. Siapapun engkau, dimanapun engkau mengalami kesedihan, Tuhan melihat keberadaanmu. Sekalipun manusia tidak melihat keberadaanmu, Tuhan tahu isi hatimu. Dan Tuhan cares, Dia peduli terhadapmu. Yang kedua, ketika kita mengalami kesedihan, apa yang harus kita ingat? Saya harus berseru kepada Tuhan. Kenapa? Karena hanya Tuhanlah yang bisa melepaskan saya dari ikatan-ikatan kesedihan yang berlarut-larut. Hanya Tuhan yang bisa memampukan saya untuk bangkit dan menjadi terang, untuk kuat menghadapi tantangan, sehingga saya tidak tenggelam dalam kesedihan saya. Maka saya harus berseru supaya penuhlah sukacita saya. Dan yang ketiga, yang terakhir, ketika kita mengalami kesedihan, apa yang harus kita ingat? Yang ketiga, ingatlah untuk bangkit dan jangan memberi kesempatan kepada iblis untuk membuat hidup kita terpuruk. Saya ulangi sekali lagi, kalau kita mengalami kesedihan, yang harus kita ingat, bangkit. Sama-sama bilang sama saya harus bangkit. Sama-sama bilang sama saya harus maju. Alkitab dalam Mazmur mengatakan seperti ini, orang yang berjalan maju sambil menabur benih, sekalipun dia mencucurkan air matanya, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Haleluya. Amin, saudara. Sekalipun kita mencucurkan air mata kita, tapi kita harus berjalan maju. Sekalipun saya dihianati oleh suami saya harus berjalan maju. Sekalipun saya dihianati oleh istri saya, sekalipun saya dikecewakan oleh orang-orang di sekeliling saya harus berjalan maju. Sekalipun saya tumpah air mata, tapi saya harus berjalan maju sambil menabur benih, sambil melakukan segala sesuatu. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan saya sorak-sorai kemenangan, dan saya akan menuai segala apa yang baik yang berasal daripada Tuhan. Haleluya. Amin, saudara. Ya. Sekalipun kau menangis, bukan berarti engkau menangis terus engkau diam, engkau terpuruk, engkau tenggelam dalam tangisanmu. No. Yang Tuhan mau, engkau nggak apa-apa menangis. Yang Tuhan mau, nggak apa-apa sedih. Tapi dalam nangismu, dalam sedihanmu, engkau mesti bangkit, engkau mesti maju. Tetap berjalan maju sambil menabur benih. Engkau akan menuai dengan sorak-sorai. Engkau akan membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Ini yang kita pegang dalam kehidupan kita. Jangan sampai iblis membuat hidup kita terpuruk. Saya harus bangkit. Sama-sama bilang sama saya, apapun yang terjadi dalam hidup ini, sama-sama bilang sama saya, saudara di rumah masing-masing, bilang sama saya sama-sama, sekalipun apapun yang terjadi dalam hidup ini, saya harus bangkit. Saya harus maju. Saya harus maju. Amin, saudara. Yes. Jadi yang ketiga, apa yang harus kita ingat? Selalu bangkit dan jangan memberikan kesempatan kepada iblis untuk membuat hidup kita jatuh, untuk membuat hidup kita terpuruk. Amsal 24 ayat 16. Amsal 24 ayat 16. Amsal 24 ayat 16 bilang begini firman Tuhan, sebab 7 kali orang benar jatuh. Lihat. Jadi sekalipun dia bisa jatuh, sekalipun dia bisa terpuruk, sekalipun dia bisa lemah, mengalami kelemahan dan dia jatuh, tapi dia akan bangun kembali. Ini yang Alkitab katakan, saudara. Ia bangun kembali karena apa? Karena Tuhan menyertai. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Orang benar bisa jatuh, orang benar bisa mengalami kesedihan, orang benar bisa mengalami kejatuhan, tapi dia harus bangkit. Kenapa? Karena dia tahu yang menyertai, ada tangan Tuhan yang kuat yang mengangkat dia untuk tetap bangkit. Makanya inilah kehendak Tuhan dalam Yesaya 60 ayat yang pertama. Apa yang dikatakan Yesaya 60 ayat yang pertama? Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kerinduan Tuhan, sekalipun kita mengalami kesedihan, sekalipun kita menangis disebabkan oleh apapun, tapi kita harus bangkit. Kita harus maju. Karena di depan sana Tuhan sudah menyiapkan hal-hal dahsyat, hal-hal luar biasa yang akan kita terima dari janjinya. Jangan sampai kesedihan, keterpurukanmu, jangan sampai tangisan air matamu membuat engkau stagnan dan tidak berjalan maju. Padahal di depan sana Tuhan sudah menyediakan suatu hal yang dahsyat dan luar biasa.
Engkau akan menuai berkas-berkasnya. Engkau akan menuai dengan sorak-sorai. Asalkan kau mau bangkit, asalkan kau mau maju. Belajar untuk melupakan apa yang ada di belakang kita dan berjalan maju untuk menggenapi janji Tuhan. Sekalipun tangisan ada dalam hidup kita, sekalipun kesedihan menghampiri hati kita, tapi kita percaya Allahku memperhatikan hidupku. Aku percaya aku harus berseru kepada Tuhan, maka Tuhan melepaskan aku dari segala keterpurukan, keterikatan akan tangisan dan segala kesedihan-kesedihanku. Dan aku harus bangkit, sebab terang Tuhan telah terbit atasku. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa yang baik, karena hari ini kami diingatkan satu benaran firman Tuhan tentang kesedihan. Betul, sebagai manusia kami bisa mengalami kesedihan. Kami sedih karena kami dikecewakan. Kami sedih karena kami disakiti, kami dihianati. Kami sedih karena kami ditinggalkan oleh orang-orang yang kami kasih. Dan pada akhirnya kami terpuruk dalam kesedihan. Kami berlarut-larut dalam tangisan kami. Hari ini kami dengarkan firman Tuhan. Yang Tuhan kehendaki adalah kami harus bangkit. Yang Tuhan kehendaki kami tidak boleh terlarut-larut dalam tangisan kami, dalam kesedihan kami. Karena di depan sana Tuhan sudah menyediakan janji Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya harus kami lakukan untuk tetap mengingat bahwa Allah memperhatikan hidup kami, bahwa kami harus selalu berseru kepada Tuhan sehingga kami bisa bangkit, sehingga kami bisa move on dari keadaan kami saat ini. Dan kami mau selalu menjaga hati kami untuk tidak membiarkan iblis memainkan hati kami dengan menaruh kebencian, menaruh kekecewaan, menaruh sakit hati, menaruh rasa bersalah dalam hidup kami. Hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Jika itu yang menjadi doamu saudara hari-hari ini, mungkin kau sedang mengalami kesedihan yang berlarut-larut, apapun penyebabnya, taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa secara khusus buat saudara. Bapa, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami kesedihan yang berlarut-larut. Mungkin mereka dikecewakan, mungkin mereka dihianati, mungkin mereka disakiti, mungkin mereka merasa ditinggalkan seorang diri oleh orang-orang yang mereka kasihi, yang telah pergi menghadap Tuhan terlebih dahulu. Hamba-Mu berdoa dari tempat ini, ya Roh Kudus, jamah masing-masing mereka. Ingatkan setiap mereka bahwa Tuhan memperhatikan keberadaan mereka. Mereka tidak pernah berjalan seorang diri. Ingatlah kepada mereka bahwa mereka harus berseru kepada Tuhan dan harus bangkit dalam hidup ini, sehingga mereka tetap terus mengecap kebaikan Tuhan sekalipun mereka pernah mengalami masa-masa ini. Dan mereka harus melupakan apa yang ada di belakang mereka dan berjalan maju untuk melihat janji Allah tergenapi. Hamba berdoa buat setiap mereka secara khusus, mereka yang menaruh tangan kanan mereka di dada, mereka yang membuka hati mereka, mereka yang menyerahkan hidup mereka untuk mau dipulihkan. Hamba berdoa Roh Kudus jamah masing-masing mereka, jamah dalam nama Yesus. Kami terima kuasa Tuhan, kami terima urapan Tuhan. Pada akhirnya hamba berdoa ya Bapa, buat setiap firman yang sudah disampaikan pagi hari ini, biarlah termaterai dalam hati kami. Kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Kami semakin hari semakin mencintai Tuhan. Tuhan tolong kami. Apapun keadaan kami hari-hari ini, kami percaya Tuhan memperhatikan kami. Tuhan melihat kami. Tuhan tidak pernah pergi meninggalkan kami. Kalau harus ada penderitaan, harus ada kesusahan dalam kehidupan kami, dan Engkau tahu keberadaan kami, kami percaya Tuhan memberikan kami kemampuan. Tuhan memberikan kami kekuatan untuk kami melalui masa-masa sukar ini dan keluar sebagai orang-orang yang menang. Karena itu kami berdoa ya Bapa. Hamba berdoa secara khusus di dalam nama Yesus, mengucapkan berkat buat setiap umat Tuhan dalam mereka menjalani pergumulan mereka masing-masing. Hamba berdoa buat mereka yang bergumul secara khusus dalam rumah tangga mereka, buat suami mereka yang belum dilawat Tuhan, buat istri mereka yang masih jauh dari Tuhan, buat anak-anak mereka, buat orang tua, mertua, menantu mereka yang mungkin masih jauh dari Tuhan. Kami doa dalam nama Yesus, rumah tangga mereka dipulihkan, karena apa yang dipersatukan Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Biarlah Tuhan yang merendahkan hati kami untuk mengampuni pasangan kami yang mungkin pernah berselingkuh di dalam nama Yesus, sehingga hati-Mu ya Tuhan Engkau taruhkan dalam hati kami. Kami mengasihi pasangan kami, sehingga rumah tangga anak-anak Tuhan dipulihkan dalam nama Yesus. Terjadi rekonsiliasi juga antara adik dengan kakak, orang tua dengan anak, antara mertua dengan menantu, antara sepupu dengan om dan tante, dengan semua yang terjadi. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah setiap hati. Kami pegang janji firman Tuhan, jika Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka Tuhan memperdamaikan mereka dengan musuh-musuh mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus,
terjadi pemulihan, terjadi rekonsiliasi, terjadi lawatan Allah dalam keluarga orang percaya ini. Ketika mereka berdoa, mereka berseru, mereka menerima lawatan Tuhan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba ucapkan berkat juga buat setiap umat Tuhan, mereka yang hari-hari ini berdoa buat usaha mereka, buat apa yang mereka dagangkan, buat apa yang menjadi bisnis pekerjaan mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biar Tuhan yang memberkati. Bahkan di masa-masa pandemik ini, sampai hari ini kami percaya bukan manusia yang memelihara kami, Tuhanlah yang memelihara kami. Sehingga di masa-masa pandemik ini kami tetap terpelihara. Kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Bahkan kalau ada umat Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melebarkan patok-patok kemah mereka dengan apa yang mereka usahakan, kerjakan di dalam nama Yesus. Mereka melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah pandemik ini di dalam nama Yesus. Bahkan kalau ada yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan pekerjaan, hamba juga berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan tolong, sehingga mereka boleh menemukan pekerjaan yang terbaik yang Tuhan bukakan atas mereka. Hamba berdoa juga buat studi anak-anak Tuhan, orang-orang muda, bahkan ada orang-orang tua yang berdoa buat anak-anak mereka diberkati studi mereka, atau mereka yang sedang mencari pekerjaan dibukakan pintu pekerjaan bagi mereka ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami juga berdoa buat setiap umat Tuhan yang hari-hari ini terus berseru kepada Tuhan untuk dapat melunaskan setiap utang piutangnya. Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu, mereka yang memerlukan dana-dana segar, Tuhan, kami percaya sampai hari ini singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Hidup setiap umat Tuhan terpelihara sebab Tuhan mengasihi mereka, Tuhan menopang mereka, Tuhan menolong mereka dan meluputkan dan membebaskan mereka dari segala utang piutang. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat setiap mereka yang berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup. Tuhan buka jalan, berikan mereka pasangan hidup yang terbaik yang berasal daripada Tuhan, sehingga akhirnya mereka menemukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, ada yang menjalin hubungan hari-hari ini dan mereka mendoakan hubungan mereka. Bahkan ada orang-orang tua yang mendoakan hubungan anak-anaknya. Tuhan, kami berdoa bersama-sama, kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan, apa yang Kau pandang baik, biarlah itu yang terjadi dalam hubungan anak-anak Tuhan. Dan kami doakan sehingga hubungan mereka memuliakan Tuhan, hubungan mereka membawa mereka pribadi lepas pribadi untuk semakin dekat dengan Tuhan. Dan jika Tuhan dapat di hubungan ini justru membuat mereka semakin jauh dari Allah, kami doa dalam nama Yesus, bubarkan dalam nama Yesus, pisahkan karena terang tidak dapat bersatu dengan kegelapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon belas kasihan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Secara khusus hari ini hamba berdoa buat mereka yang sakit Allah. Engkau yang hari-hari ini mengalami kelemahan tubuh, firman Tuhan katakan tangan-tangan ini di dalam nama Tuhan Yesus diberkati oleh Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Bapa, hamba berdoa, kami percaya tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan menumpangkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu menjadi sembuh. Kami percaya tangan-tangan ini diurapi oleh Tuhan dan mereka akan menumpangkan tangan mereka seorang sakit. Mungkin itu buat diri mereka sendiri atau mereka menumpangkan tangan ke keluarga, saudara mereka, orang-orang yang mereka kasihi. Kami berdoa dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Hamba ucapkan berkat kuasa kesembuhan mujizat terjadi dalam hidup mereka yang sakit. Apapun sakit penyakit mereka, Tuhan Yesus menyembuhkan. Darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib menyucikan hidupmu, membasuh sakit penyakitmu, menyembuhkanmu. Di dalam nama Yesus, terlepas segala sakit penyakit, terlepas segala ikatan-ikatan kutuk, terlepas segala kuasa-kuasa kegelapan, terlepas segala kelemahan tubuh. Dalam nama Yesus engkau sembuh, engkau sembuh, engkau sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus. Terima dengan iman. Perkatakan, hari ini aku sembuh, hari ini aku terima kuasa Tuhan, hari ini aku terima lawatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami bersyukur. Kami terus ucapkan berkat, kami terus berdoa buat rumah tangga yang memiliki kerinduan di tengah-tengah rumah tangga mereka, agar hadir keturunan-keturunan ilahi. Bapak hamba berdoa buat rumah tangga yang baik suami-suami, istri-istri yang hari pagi ini bergandengan tangan, atau mereka berdoa secara pribadi. Tuhan, hamba berdoa, turun kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan dalam rumah tangga mereka, sehingga dalam rumah tangga mereka hadir keturunan-keturunan ilahi, hadir anak-anak yang takut dan gentar akan Tuhan. Dalam nama Yesus hamba ucapkan berkat atas mereka. Pada akhirnya kami doa buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan, orang-orang yang kami kasihi,
yang pagi hari ini, bahkan setiap hari kami sebutkan nama-nama mereka di hadapan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, jamah setiap nama-nama yang kami sebutkan di rumah kami masing-masing saat ini Tuhan. Kami percaya tubuh, jiwa, roh mereka milik kepunyaan Tuhan. Kami berdoa agar Roh Kudus menjamah hati mereka, agar mereka berbalik dari jalan-jalan mereka yang sesat, kembali kepada Tuhan. Kami rebut mereka dalam nama Yesus, sehingga mereka dimenangkan. Izinkan kami mendengar kabar bahwa mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan mereka boleh mengalami lawatan Tuhan di dalam nama Yesus. Pada akhirnya kami ucapkan berkat buat bangsa kami. Allah memberkati Indonesia. Kami ucapkan berkat Indonesia diberkati Tuhan. Tak henti-hentinya, tak putus-putusnya kami ucapkan berkat atas bangsa kami, karena kami rindu melihat kebaikan Tuhan terjadi atas bangsa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, Shalom Allah, damai Allah turun atas bangsa kami, sehingga bangsa kami ini dibebaskan dari pandemi COVID. Oh Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Kami membawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Pemimpin-pemimpin kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, MPR, DPR, pemerintahan yang ada di pusat maupun di daerah. Kami doakan gubernur-gubernur yang ada, wali-wali kota yang ada. Kami berdoakan bupati-bupati yang ada, bahkan Kapolri, Panglima TNI. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan sertai, Tuhan tolong, Tuhan mampukan mereka untuk menjalani kepemimpinan mereka dengan takut dan gentar akan Tuhan. Dan mereka mengutamakan kepentingan bangsa ini ya Bapak di atas kepentingan mereka, sebab Tuhan yang memberikan mereka hati yang takut dan gentar akan Tuhan. Kami doa di dalam nama Yesus, bahkan segala bentuk rancangan orang jahat yang mengadu domba bangsa ini, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Tuhan singkapkan segala sesuatunya sehingga mereka bertobat, mereka kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Bahkan di masa-masa pandemik ini ada orang-orang jahat yang mengambil keuntungan di tengah-tengah pandemik ini. Kami doakan agar disingkapkan juga oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka dijamah, dilawat hati mereka dalam nama Yesus. Bangsa ini dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang berdiri di garda terdepan, TNI, Polri, sebagai volunteer yang ada, dokter-dokter, perawat-perawat rumah sakit, suster-suster. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sertai mereka, sehingga mereka dalam perlindungan Tuhan yang ajaib. Mereka ditolong Tuhan, mereka ditopang Tuhan, mereka dijaga oleh Tuhan. Jauhkan mereka dari setiap pandemi COVID ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami berdoa mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka bergabung dalam ibadah doa pagi ini karena mereka percaya mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka diberkati dan mereka dikuatkan melalui ibadah doa pagi. Karena itu Tuhan sertai setiap mereka dalam mereka berjalan di sepanjang hari ini. Tangan Tuhan yang kuat yang membimbing, memimpin dan mengarahkan setiap kami dalam jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Karena itu umat yang dikasih dalam Tuhan, arahkan kedua tanganmu kepada Tuhan di rumahmu masing-masing dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Bapa, hamba berdoa mengucapkan berkat buat setiap umat Tuhan. Mereka menengadahkan tangan mereka kepada Tuhan, memandang wajah Tuhan. Kiranya turun damai sejahtera Tuhan atas mereka, turun kasih kuasa Tuhan atas mereka. Berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub turun memberkati hidup mereka. Apapun yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini dibuat tangan Tuhan berhasil. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya Allah. Lindungi mereka daripada segala yang jahat. Dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya apa yang kami doakan sudah kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena kita boleh bergabung dalam ibadah doa pagi. Dan saya percaya setiap kita hari ini mengalami kuasa dan lawatan Tuhan. Engkau yang masih bersedih hati, bangkit, karena Tuhan akan berperkara dalam kehidupanmu. Apapun yang menyebabkan kesedihanmu, ingat, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Belajar bersyukur dengan setiap keadaan, karena Tuhan Yesus selalu berperkara dalam hidupmu. Puji Tuhan. Saudara yang merasa terberkati dengan ibadah doa pagi ini, secara khusus saya mengajak setiap umat Tuhan untuk membagikan kembali, sehingga bukan hanya kita yang diberkati, tapi orang-orang lain juga turut mengambil bagian dalam ibadah doa pagi ini, juga turut menerima berkat-berkat Tuhan di dalamnya. Dan kita ketemu besok, saudara yang dikasih dalam Tuhan, jam yang sama, jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom, shalom.